Menarik sekali melihat pergerakan IHSG yang sangat volatil di sesi satu tadi. Anda lihat apa saja sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan rupiah yang bahkan terkoreksi hingga 15.700 di pagi ini? Ya, saya rasa investor akan lebih wait and see menanti berbagai rilis yang cukup penting ya pekan ini. Pertama dari The Fed sendiri akan ada testimoni dari Powell. Saya rasa investor menantikan apa nih sinyal terutama untuk karternya kapan akan dilaksanakan karena ekspektasi kan di bulan Juni dan sebenarnya itu sudah mundur dari bulan Maret. Kemudian juga ada rilis data pekan ini ada inflasi China juga, kemudian juga ada trade balance dari China. Saya rasa data-data penting ini yang kemudian dinantikan oleh investor, di mana China sebagai negara yang memiliki hubungan dagang cukup erat dengan Indonesia, begitu juga dengan The Fed yang sejauh ini masih menjadi katalis dari pergerakan pasar keuangan di Indonesia baik itu rupiah maupun pasar saham. Sehingga saya rasa investor lebih berhati-hati untuk pekan ini untuk menantikan bagaimana dari ketiga rilis tersebut. Dan kemudian sebenarnya saya rasa ada penahan dari atau penggerak ISG sebenarnya bulan ini adalah bulannya UPS. Ada beberapa emiten-emiten tiket yang pada bulan ini akan menyampaikan rapat umum pemegang sahamnya dan tentu saja akan ada harapannya ada pengumuman mengenai dividen. Ada BRI, kemudian BNI, Mandiri, BCA, ada beberapa emiten lainnya RUPS pada bulan ini dan harapannya memang investor juga akan mendapatkan pengumuman mengenai kepastian dividen berapa yang akan didapatkan. Saya rasa sentimen-sentimen ini yang kemudian membuat pasar tampaknya galau ya. Kalau kita lihat sepanjang sesi satu tadi itu bergerak sangat volatil, keluar masuk antara zona hijau dan zona merah. Baik, terkait dengan pidato Jerome Powell di pekan ini, apa yang diharapkan pasar domestik kita? Ya, saya rasa yang diharapkan adalah kepastian apakah kemudian cut rate ini akan benar-benar diturunkan, terutama di bulan Juni atau mungkin akan ada kemungkinan akan akan mundur lagi. Karena kalau kita melihat kemarin inflasi PCE dari Amerika Serikat sebenarnya kan sudah cukup mendukung ya dari penurun dari cut rate di bulan Juni karena memang sudah melandai atau bisa dikatakan sudah cukup terkendali dan kalau kita lihat forecast dari data ketenaga kerjaan yang pekan ini juga akan rilis itu ada data lowongan yang dibuka di Amerika Serikat itu kemungkinan akan turun. Kemudian juga data pengangguran kemungkinan juga akan turun. Artinya di sini biasanya ketika data pekerjaan itu lebih longgar itu akan menjadi optimisme dari para pelaku pasar bahwa cut rate ini mungkin akan segera diturunkan. Namun balik lagi kita akan melihat dari apa yang dikatakan testimoni dari Jerome Powell sendiri karena testimoni itu yang akan kemudian menjadi hitung-hitungan bagi para pelaku pasar apakah kemungkinan pada bulan Juni atau kemungkinan akan turun. Kalau misalnya kita lihat beberapa bulan terakhir para pejabat The Fed memang nadanya tampaknya masih akan menahan suku bunga di posisi yang tinggi saat ini. Jadi memang belum ada sinyal yang pasti atau sinyal positif bahwa akan terjadi cut rate di tahun ini secara pasti. Namun ekspektasi pasar melihat data-data Amerika yang sudah rilis memang ada potensi suku bunga akan turun di tahun ini. Baik, ekspektasi pasar kapan cut rate ini akan dilakukan oleh The Fed? Saat ini masih di bulan Juni ya, cut rate akan dilakukan oleh The Fed itu paling cepat. Dan dengan catatan ini sudah mundur dari bulan Maret, kemudian ke Mei, dan saat ini di Juni. Dan kalau misalnya kemudian nanti testimoni dari Powell sendiri kurang baik, mungkin bisa mundur. Namun kalau melihat ekspektasinya memang di tahun ini akan ada cut rate. Baik, kita tahu dari dalam negeri juga masih ada rilis kinerja dan juga rencana bagi dividen. Apakah ini masih bisa menjadi booster untuk pergerakan IHSG mungkin di sesi kedua nanti? Ya, saya rasa bisa jadi booster sebenarnya, tapi ini mungkin sebagai penahan ya, karena kalau melihat di pekan lalu sudah ada outflow yang cukup besar di pasar saham kita, mungkin juga karena inflasi juga kita yang meningkat karena ada inflasi pangan dan kita akan memasuki bulan puasa dan lebaran memang secara seasonal itu adalah bulan-bulannya inflasi di Indonesia juga meningkat. Mungkin masih ada kecemasan tersebut, namun tampaknya sudah mulai pudar juga. Memang dividen bisa menjadi daya tarik bagi para investor dan memang bulan ini adalah bulan-bulan RUPS sehingga biasanya ketika RUPS itu kan dividen diumumkan
saya rasa ini juga yang digantikan oleh pasar dengan hitung-hitungannya ya, melihat dari pencapaian laba bersih di tahun 2023. Namun tekanan lain dari saya rasa penantian mengenai rilis data dari China kemudian juga Amerika ini yang kemudian masih menahan pasar untuk masuk ke pasar, menahan para pelaku pasar untuk masuk di pasar saham lebih lebih confident gitu. Jadi saya rasa mungkin akan bergerak volatil sepanjang pekan ini IHSG, namun tidak masih akan terjaga di level 7.270 sampai 7.350. Mungkin IHSG masih bergerak di rentang segitu pekan ini.